Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajakan dan pesan untuk orang-orang Islam agar menjadi umat. 3 hari sebelum wafatnya Maulana Muhammad Yusuf rahmatullah alaih, yakni pada tanggal 26 Zulqa'dah, bertepatan pada tanggal 30 Maret, hari Selasa, setelah sholat subuh di Rewin, beliau telah menyampaikan satu takrir yang sangat penting, yang mana termasuk salah satu takrir yang sangat penting di akhir hidup beliau. Beliau berkata seperti ini, "Saya sedang kurang sehat. Sepanjang malam saya tidak bisa tidur. Akan tetapi saya tetap berbicara karena menganggap bahwasanya ini adalah hal yang sangat penting. Maka siapapun yang mau memahaminya dan mengamalkannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kebaikan untuk dia. Tapi orang yang tidak mau mengamalkannya, maka dia telah merugikan diri sendiri. Umat ini telah dibentuk dengan susah payah, yang mana untuk menjadikannya ini sebuah umat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat radhiyallahu anhum ajmain telah banyak mendapatkan penderitaan dan kesusahan. Dan musuh-musuh mereka, yakni Yahudi dan Nasrani, mereka senantiasa berusaha supaya umat Islam ini tidak menjadi umat. Mereka berusaha senantiasa supaya orang Islam jangan bersatu dan saling berpecah belah. Dan sekarang orang-orang Islam telah kehilangan sifat umat dalam dirinya, yang mana dulu ketika umat ini masih bersatu, maka hanya dalam jumlah beberapa ratus ribu saja bisa memberikan pengaruh yang sangat besar ke seluruh dunia. Padahal rumah-rumah mereka dari tanah liat, masjid mereka dari tanah liat, bahkan tidak ada penerang di dalam masjid. Di Masjid Nabawi baru ada cahaya, baru ada penerang pada tahun ke-9 Hijrah. Orang yang pertama sekali membawa penerang di Masjid Nabawi yakni Tamim Dari radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam tahun ke-9 Hijri, yang mana pada tahun 9 Hijri itu sudah mendekati seluruh jazirah Arab memeluk Islam. Kaum yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, kabilah yang berbeda-beda, dan bahasa yang berbeda-beda, mereka telah terbentuk menjadi satu umat. Setelah semuanya terbentuk, barulah datang cahaya ataupun penerang di Masjid Nabawi. Akan tetapi cahaya hidayah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebar ke seluruh Arab, bahkan ke luar-luar Arab ketika itu, dan telah terbentuk satu umat, yang mana kemudian umat ini muncul ke permukaan, dan ke setiap tempat yang mereka datangi seluruh negara tunduk di bawah kaki mereka, sampai umat ini menjadi orang-orang yang tidak mempedulikan dan tidak membela kaumnya sendiri, kabilahnya sendiri, bahasanya sendiri, negerinya sendiri, ataupun keluarganya sendiri, dan tidak mempedulikan tanah mereka, harta mereka, anak istri mereka. Akan tetapi setiap orang melihat, yang dilihat, yang dipedulikan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan umat ini akan terbentuk apabila ketika menghadapi perintah Allah dan Rasulnya, maka seluruh hubungan dan kerabat terputus. Dulu ketika umat ini masih bersatu, terbunuhnya satu orang dari umat ini, maka akan menggegerkan seluruh umat. Yang hari ini ribuan, bahkan ratusan ribu umat disembelih. Akan tetapi seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tidak ada kesan apapun. Umat itu bukanlah penduduk satu tempat, satu daerah, ataupun satu kaum. Akan tetapi umat ini dibentuk dari ratusan dan ribuan kaum dan daerah. Maka siapa yang menganggap bahwasanya dia adalah termasuk kaum tertentu ataupun orang daerah tertentu, dan orang lain dia anggap itu tidak termasuk daripada golongan dia, maka dia telah menyembelih umat dan telah memecah belahkan umat, dan dia telah menyia-nyiakan susah payahnya usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jadi
Yang pertama sekali memecah belah umat ini adalah kita sendiri. Dan yang pertama sekali menyembelih umat ini adalah kita sendiri. Kemudian setelah itu Yahudi dan Nasrani, mereka memecah belah umat yang sudah dipecah belah oleh umat Islam sendiri. Maka apabila umat Islam kembali menjadi umat yang satu, maka seluruh kekuatan yang ada di atas dunia ini berkumpul, tidak akan bisa untuk mengusik umat ini. Atom bom dan roket sekalipun tidak akan bisa menghabisi umat ini. Akan tetapi apabila umat ini terus memecah belah umat, disebabkan perbedaan kaum, bahasa, dan daerah tadi, demi Allah, tentara-tentara kalian dan senjata-senjata kalian tidak akan bisa untuk menyelamatkan umat ini. Hari ini kenapa umat Islam disembelih dan dibantai di setiap tempat? Karena dia sendiri telah menghilangkan sifat umat dalam dirinya dan telah menyia-nyiakan pengorbanan Rasulullah SAW. Maka saya sampaikan perkara ini dengan hati yang sangat sedih, bahwasanya seluruh kehancuran ini disebabkan umat ini sudah tidak ada sifat umat lagi di dalamnya. Bahkan mereka pun sudah lupa apa yang disebut dengan umat itu, dan bagaimana Rasulullah SAW dulu membentuk umat ini untuk menjadi umat dan untuk menjadikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang Islam. Maka di dalam umat ini tidak cukup hanya dengan adanya sholat saja, tidak cukup hanya dengan zikir saja, madrasah saja, dan ta'lim madrasah. Dulu orang yang membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu Ibnu Muljim adalah ahli zikir dan ahli sholat. Sampai-sampai ketika dia ini ingin dibunuh Ibnu Muljim, orang-orang karena begitu marah dengan dia ingin memotong lidahnya. Maka dia katakan, terserah kalian mau buat apa, akan tetapi jangan potong lidah saya, supaya dengan lisan ini saya bisa terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat saya. Walaupun demikian, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya orang yang membunuh Ali radhiyallahu anhu dari kalangan umatku nanti adalah orang yang paling celaka. Begitu juga dengan ta'lim madrasah ini juga dihasilkan oleh Abul Fadl Faizi. Sampai-sampai dia bisa menulis tafsir Al-Quran dengan sangat bagus. Dan dia jugalah yang menyebabkan dan menyesatkan begitu banyak daripada umat ini dan membuat kehancuran dalam agama, kerusakan dalam agama. Maka bagaimana mungkin hal-hal yang ada pada Ibnu Muljim dan Abul Fadl Faizi seperti yang disebutkan tadi cukup untuk menjadikan umat dan mendatangkan pertolongan gaib dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwasanya kaum saya, bahasa saya, dan kabilah saya ini adalah hal-hal yang memecah belah umat. Dan ini adalah perkara yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang sahabat besar, Hazrat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu pun pernah berbuat kesalahan seperti ini. Bahkan hampir menimbulkan perpecahan di antara kaum Muhajirin dan Ansar. Maka di dalam riwayat disebutkan bahwasanya beliau ini mati dibunuh oleh jin. Ketika itu di Madinah terdengar suara tapi tidak terlihat wujudnya. Maka pelajaran yang kita dapatkan dari kisah ini adalah orang sebesar apapun kedudukannya, setinggi apapun kedudukannya, apabila dalam hatinya ada keinginan untuk memecah belah umat dikarenakan kaum ataupun suatu bahasa ataupun daerah, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memperbaiki orang tersebut, yang akan menghancurkan orang tersebut. Maka umat ini akan terbentuk apabila setiap kalangan, setiap lapisan daripada umat ini tanpa perbedaan apapun mengerjakan pekerjaan yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Dan ingatlah bahwasanya hal-hal yang menimbulkan, yang menyebabkan perpecahan di kalangan umat dan merusak muamalah dan muasyarah, satu orang ataupun satu golongan berbuat tidak adil ataupun zalim kepada orang lain dan tidak memberikan hak orang lain sepenuhnya, ataupun menganiaya orang lain, ataupun merendahkan dan melecehkan orang lain, maka akan menyebabkan perpecahan dan umat akan terpecah belah. Untuk itu saya mengatakan bahwasanya umat tidak akan terbentuk hanya dengan kalimah dan tasbih.
umat akan terbentuk dengan adanya perbaikan muamalah dan muasyarah. Dan umat ini akan terbentuk dengan menunaikan hak orang lain sepenuhnya dan dengan memuliakan, menghargai setiap orang. Bahkan ketika umat ini sudah benar-benar terbentuk, maka orang-orang pun akan mengorbankan hak dirinya sendiri untuk orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, mereka telah membentuk umat ini dengan mengorbankan segala apa yang mereka miliki dan dengan menerima segala beban dan penderitaan untuk mereka sendiri. Maka untuk membentuk umat ini sangat penting supaya saling satu hati satu sama lain. Hindari perpecahan, hindari perselisihan. Dalam mafhum hadis Nabi SAW disebutkan bahwasanya satu orang nanti pada hari kiamat akan dihadapkan yang memiliki berbagai macam kebaikan, sholat, puasa, tabligh, haji, semua dia kerjakan ketika di dunia. Akan tetapi dia akan dimasukkan ke dalam azab karena disebabkan ada satu ucapannya, perkataannya yang membuat perpecahan di kalangan umat. Dan akan dikatakan kepada dia bahwasanya terimalah dulu ini azab perkataan yang disebabkan perkataan yang pernah kamu ucapkan membuat perpecahan di kalangan umat. Dan ada orang satu lagi, dia sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya sangat sedikit, dan dia sangat takut terhadap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan diberikan pahala yang sangat banyak. Ketika dia tanya kepada Allah, ya Allah, ini disebabkan apa saya diberikan ganjaran pahala yang sangat banyak? Maka akan dikatakan kepada orang tersebut bahwasanya dulu ketika di dunia kamu telah pernah mengucapkan satu ucapan, satu perkataan yang telah menyelamatkan umat dari perpecahan sehingga telah menyatukan umat. Ini semua pahala adalah disebabkan ucapanmu itu. Di Madinah dulu ada dua kaum, Aus dan Khazraj. Telah terjadi permusuhan sampai turun-temurun di kalangan mereka, dan perkelahian yang tidak ada habis-habisnya. Ketika Rasulullah SAW berhijrah dan sampai ke Madinah, dan orang-orang Ansar mendapatkan taufik memeluk Islam, maka dengan keberkahan Rasulullah SAW dan keberkahan Islam, permusuhan mereka yang turun-temurun habis, hilang, sehingga hubungan di antara dua kabilah ini menjadi baik. Maka melihat seperti ini, orang-orang Yahudi membuat rencana bagaimana untuk memecah belah mereka ini yang sudah bersatu. Di dalam satu majelis yang mana di sana ada dua orang dari dua kabilah yang duduk di satu majelis, maka satu orang berdiri di dalam majelis tersebut membacakan syair mengenai perkelahian dua kabilah ini sampai suasana menjadi panas. Maka yang mula-mulanya hanya dengan kecil-kecilan, yakni saling mencaci maki satu sama lain, sehingga dari dua kabilah saling mengangkat senjata. Maka seorang datang melapor kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW langsung datang ke majelis tersebut dan beliau bersabda, apakah kalian akan saling menumpahkan darah di hadapan saya sedangkan saya masih hidup? Maka Rasulullah SAW memberikan khutbah yang sangat singkat akan tetapi sangat berpengaruh dan sangat berkesan, sehingga kedua kabilah tadi mereka menyadari diri mereka masing-masing dan mereka saling berpelukan, meminta maaf, menangis satu sama lain, mengakui kesalahan mereka dan menyadari bahwasanya setan yang telah memecah belah di antara kita. Dan turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dan matilah kalian dalam keadaan terus-menerus dalam keadaan Islam dan beriman kepada Allah. Apabila seseorang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu takut akan kemarahan dan azab Allah, dan setiap saat mentaati Allah, maka syaitan pun tidak akan bisa menyesatkannya, dan umat akan terhindar dari perpecahan dan kerusakan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan kitabullah dan agama Allah, yakni dengan istimaiyat, dengan seluruh kebersamaan, dan dengan sifat umat. Semuanya bersatu, memegang teguh perkara tersebut dan terus-menerus dalam keadaan seperti itu.
Jangan sampai berpecah belah disebabkan suku, agama, bahasa, kabilah. Dan jangan lupa terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan permusuhan dan perpecahan dari hati kalian, yang telah berjalan sampai turun-temurun di kalangan kalian. Allah telah timbulkan rasa kasih sayang di hati-hati kalian dan telah menjadikan kalian bersaudara satu sama lain, yang mana kalian sudah benar-benar berada di tepi jurang dan sudah hampir jatuh ke dalamnya. Allah telah menahan kalian dan menyelamatkan kalian. Dan setan ini ada di kalangan kalian. Cara mengatasinya adalah hendaknya ada segolongan di antara kalian yang terus-menerus mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada setiap keburukan dan kerusakan. Dan segolongan yang terus-menerus buat usaha kepada iman dan membawa manusia kepada jalan-jalan kebaikan, mengusahakan sholat, mengusahakan zikir, dan berusaha untuk menyelamatkan orang-orang dari keburukan-keburukan dan musibah-musibah. Dan dengan disebabkan usaha tersebut, maka umat akan terus menjadi satu umat.